Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 4. Hari ini kita akan membahas tentang indera pendengaran bersama Ibu Dia Aini Ekawati SPD. Ayo kita mulai. Ayo dengarkan bunyi-bunyi berikut ini. Nah, sekarang bunyi apakah ini? Ayo kita dengarkan bunyi yang pertama. Bunyi yang kedua. Bunyi yang ketiga. Nah, ayo siapa yang tahu ketiga bunyi itu ada bunyi apa saja ya? Yang pertama adalah bunyi betul, bunyi tepuk tangan. Yang kedua adalah bunyi singa. Yang ketiga adalah bunyi klakson. Betul sekali. Nah, apa yang dimaksud dengan bunyi? Masih ingat? Yuk kita cari tahu. Ayo, ada yang masih ingat apa itu bunyi? Betul, bunyi berasal dari benda-benda yang bergetar. Dan bunyi dapat merambat dari benda padat, cair, dan gas. Bunyi yang pertama contohnya berbicara di depan kelas. Tentu kalian dapat mendengar suara teman kalian yang ada di depan. Yang kedua, bunyi ketika kalian menulis di papan tulis menggunakan kapur. Akan terdengar suara ketukan. Bagaimana cara bunyi dapat terdengar oleh manusia? Ayo kita cari tahu bersama-sama. Nah, sekarang perhatikan gambar adik di bawah ini. Coba perhatikan adik itu kalau mendengar menggunakan apa ya? Betul, telinga. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya anak-anak. Bagian 1, susunan telinga. A. Telinga luar. Perhatikan gambar telinga berikut. Yang pertama adalah daun telinga. Daun telinga berfungsi untuk menangkap bunyi dari luar yang kemudian diteruskan menuju bagian tengah dan dalam telinga. Yang kedua, lubang telinga. Lubang telinga berfungsi untuk menyalurkan getaran suara ke gendang telinga. Yang ketiga adalah gendang telinga. Berfungsi untuk menerima getaran bunyi yang diteruskan ke rumah siput. Hafalkan lagi ya, telinga luar ada 3, daun telinga, lubang telinga, dan gendang telinga. B. Telinga tengah. Yang pertama ada tulang martil. Tulang martil berbentuk seperti martil. Yang kedua, tulang landasan. Berada di bagian belakang tulang martil. Yang ketiga, tulang sanggurdi. Tulang ini adalah tulang terkecil yang ada di tubuh manusia. Sedangkan tulang paling besar yang ada di tubuh manusia adalah tulang paha. Ingat-ingat baik-baik ya. Telinga tengah ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. C. Telinga dalam. Bagian pertama ada 3 saluran setengah lingkaran. Berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Selanjutnya, yang kedua, jendela oval. Berfungsi untuk menyalurkan bunyi dari 3 saluran setengah lingkaran menuju rumah siput. Yang ketiga, ada rumah siput atau koklea. Koklea ini terdiri dari organ korti.
Nah, ia sangatlah peka terhadap bunyi. Maka dari itu, fungsi rumah siput adalah mengubah getaran bunyi menjadi sinyal yang dapat dikirimkan ke otak. Yang keempat, saluran eustasius. Saluran ini berfungsi untuk menjaga tekanan udara yang ada di telinga dengan tekanan udara yang ada di luar agar menjadi seimbang. Saluran ini juga berhubungan langsung dengan tenggorokan. Yang terakhir, ada saraf pendengaran. Saraf pendengaran ini akan menyalurkan bunyi yang telah kalian proses di rumah siput menuju ke otak. Hafalkan lagi ya, telinga dalam ada 3 saluran setengah lingkaran, jendela oval, rumah siput, dan saluran eustasius, dan diakhiri saraf pendengaran. Bagian 2, cara kerja telinga. Proses mendengar bunyi dimulai dari daun telinga, kemudian melalui lubang dan saluran telinga, lalu menuju gendang telinga, tulang pendengaran, jendela oval, rumah siput, saraf, dan diakhiri di otak. Bagian 3, gangguan dan perawatan telinga. A. Gangguan telinga. Yang pertama adalah tuli. Artinya, telinga tidak mampu mendengar karena adanya kerusakan pada gendang telinga. Yang kedua adalah conge. Artinya, telinga mengeluarkan bau tidak sedap karena infeksi pada bagian telinga dalam. B. Memelihara telinga. Hal-hal yang dapat kita lakukan untuk memelihara kesehatan telinga, yang pertama adalah sering membersihkan telinga. Jangan sampai hanya 1 tahun sekali ya anak-anak. Yang kedua, membersihkan telinga dengan benar. Kalian tidak boleh membersihkan telinga terlalu dalam, apalagi membersihkan menggunakan benda tajam. Yang ketiga, berobat ke dokter apabila mengalami sakit. Jika kalian kemasukan binatang atau benda-benda asing, jangan kalian dorong menggunakan cotton bud, tetapi berobatlah ke dokter telinga. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat. Terima kasih anak-anak. Thank you kids. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.